Pak Ustadz, istri saya pakai susu Pak Ustadz. Jadi kedatangan kami kemari untuk melepaskan susunya Pak Ustadz. Masya Allah. Bu Yuli, itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Yuli mau matinya tersusah, Bu. Makanya saya minta Bu Yuli untuk berhenti. Saya bantu dengan cara Islam. Bismillah, Bu. Semoga bisa terlepas. Aku takutnya nggak baik. Udah coba aja. Itu lebih baik. Udah tenang. Nah, minum tuh. Minum, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Minum aja. Ya udah coba. Udah minum. Biar umat. Coba. Ya. Dan Bu Yuli nggak terima dengan keadaan sekarang seperti itu. Sekarang gini ya Mas, saya mau terima atau nggak terimanya sebenarnya berat juga, karena itu saya demi keluarga, semuanya demi keluarga. Saya mementingkan keluarga, gimana dengan anak-anak saya? Oke, sebentar. Pada saat suami kerja, apakah memang benar-benar keadaan perekonomian rumah benar-benar nggak ada? Atau kadang ada, kadang tidak? Kadang ada, kadang tidak Mas, nggak mesti. Tapi apa salahnya kalau saya itu membantu suami, biar kehidupan kita itu lebih layak lagi. Kasihan anak-anak. Satu hal yang saya pengen tanya, sebenarnya begitu Ibu Yuli melakukan pasang susuk, tahu kalau itu adalah cara yang salah? Tahu. Pak Ustadz, sebenarnya ini Bu Yuli berat dia untuk ngelakuin itu karena dia tahu apa yang dia lakukan ini salah. Cuma dia harus sepertinya melakukan pasang susuk seperti itu, Pak Ustadz. Tadi ada beberapa hal penting Mas Farid. Yang pertama tadi, suaminya Mbak Yuli itu kan menuduh melakukan selingkuh, padahal Mbak Yuli berdasarkan penjelasannya kan tidak melakukan seperti itu. Ini juga perlu diingat bagi para suami, tidak boleh melakukan tuduhan sembarangan kepada istrinya. Sebab kalau ia menuduh dan tidak ada bukti, apalagi tidak bisa mendatangkan saksi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, maka itu dia kena dosa besar. Dosa dia timpa karena menuduh orang baik kemudian melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mbak Yuli menyatakan ketika suaminya tahu bahwa melakukan telah masang susu dan kemudian susu dicabut, kemudian Mbak Yuli mengatakan langsung job tidak ada. Langsung sepi. Langsung sepi. Nah ini juga harus diingat bahwa rezeki itu bukan karena adanya susu tadi itu. Rezeki itu adalah Allah berikan kepada Ar-Razzaq, Dat yang maha memberikan rezeki kepada kita. Dan rezeki itu, mohon maaf, tidak selamanya dalam bentuk nominal, harus diingat. Ada orang yang Allah beri rezeki nominalnya melimpah ruah, tetapi kemudian anaknya, suaminya, dirinya kemudian sakit, habis juga gitu loh uangnya itu. Jadi mesti harus dibuka dalam pemahaman kacamata rezeki. Tapi tadi kan kemudian kita mestinya Mbak Yuli harus berterima kasih karena suaminya paling tidak telah membawa kembali pada jalan yang benar, yaitu dengan melepaskan pengaruh-pengaruh susu yang dianiaya. Yang ketiga, Mbak Yuli tahu kan bahwa tadi kan berdasarkan penjelasannya bahwa ini tidak dibolehkan, bahwa ini salah. Ada kecenderungan kadang-kadang kita ini karena dorongan keinginan pikir kita, tetapi hati kita tidak pernah kita dengar. Jadi kalau sudah tahu jalan kita yang kita pilih ini salah, maka jangan diikuti. Maka nanti akan mendatangkan petaka, akan mendatangkan mudarat, akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Pilihlah jalan yang menenteramkan. Yang keempat, Mbak Yuli melihat bahwa seakan-akan pintu rezeki hanya satu tadi itu. Padahal sesungguhnya ketika suaminya tidak melarang, mungkin kenapa tidak memberi alternatif jalan lain? Mungkin, oh ya ini mungkin tidak di sini, tapi ada jalan lain yang sesungguhnya bisa mendatangkan rezeki, dan kemudian itu dicoba. Jadi masing-masing dalam hal ini antara istri dan suami juga harus berintrospeksi, bermuhasabah. Kenapa jalan rezeki seperti ini? Mungkin Allah sedang menguji, atau mungkin Allah ingin mengubah dan kita. Seringkali manusia itu menjadi hebat, menjadi besar itu setelah diuji kesusahan, setelah diuji tahapan-tahapan ini, maka orang kemudian memiliki jalan keluar, orang kemudian memiliki kreativitas yang tinggi lah. Inilah saya kira bagian dari Allah menunjukkan jalan melalui ujian-ujiannya, dan jangan sampai kita berputus asa dari ujian yang Allah berikan pada kita.
Mbak Yuli, dalam setiap pertengkaran sikap suami ke Mbak Yuli seperti apakah? Dia main tangan atau tidak? Iya mas, pernah Sempat main suami tangan. saya mukulin saya. Dia selalu bilang kalau dia mau menceraikan saya. Tapi saya bersikeras nggak mau, sampai saya ngemis, minta tolong. Jangan pernah pisahkan saya sama anak. Kemudian sekarang kondisi keluarga Mbak Yuli dengan suami berceraikah atau masih statusnya hubungan suami istri? Masih status hubungan suami istri, cuman suami saya itu lebih memilih tinggal sama kakaknya di daerah Priuk. Anak-anak sama siapa, mohon maaf? Ikut suami atau sama Bu Yuli? Ikut suami. Ikut suami. Menafkahi Bu Yuli nggak selama dia tinggal sama kakaknya di Tanjung Priok? Tidak. Tidak pernah. Pak Ustadz, ini boleh dibilang ada ucapan cerai nih dalam setiap pertengkaran di situ, Pak Ustadz. Apakah ucapan cerai ini sudah dihitung talakkah atau belum, Pak Ustadz? Kalau kita melihat dari kompilasi hukum Islam, maka ucapan saja dari seorang suami dan belum disahkan oleh pengadilan, maka belum jatuh talaknya. Belum jatuh. Menurut hukum negara. Tapi dalam tuntunan Islam, kita diminta berhati-hati untuk seorang suami tidak boleh mempermainkan ucapan tadi dengan harapan kalau sebelum ada kompilasi hukum Islam dan pemahaman pada teks, ya jatuh kan begitu. Tapi kalau kita berpegang pada kompilasi hukum Islam dan dianggap inilah yang maslahah, maka kemudian keputusan pengadilan agama di Indonesia menyatakan apabila belum diputuskan oleh pengadilan maka belum jatuh talaknya. Kan seperti itu. Tapi ada masyarakat yang sebagian yang memahami tidak harus di pengadilan, pokoknya sudah jatuh lah. Kalau konteks tadi, saya tidak tahu persis apakah suaminya sudah berulang-ulang menyebut saya tolak kamu, saya ceraikan kamu. Pernah nggak menyebut seperti itu? Suami selalu bilang kalau lebih baik kita pisah. Nah, kalau kalimat itu belum, jadi misalkan kita bisa saja kayaknya berarti itu belum gitu. Tapi kalau sudah, karena itu juga ada beberapa penafsiran, ada 3 penafsiran. Jadi ada yang menyatakan harus ucapan yang sore yang jelas, ada yang juga bagian kiasan, ada juga dalam bagian sindiran lah. Lah ulama Indonesia menyebutnya aja dengan ucapan yang jelas tadi itulah maka kemudian jatuh. Jadi tapi bersyukur Mbak Yuli berusaha bertahan supaya tidak cerai, karena itu adalah saya kira jalan yang terbaik. Sekarang yang terpenting adalah karena sudah punya anak, menyelamatkan kehidupan anaknya inilah anak inilah investasi jangka panjang kita bagi seorang suami istri. Kalau sekarang suami sudah ikut keluarganya tempat sana, kemudian Mbak Yuli berjarak, saya kira kembalilah. Kalau saya menyarankan kembalilah, bina hubungan memulai dari awal dalam mana merancang kehidupan ekonomi. Yakinlah kalau kita mengikuti tuntunan jalan Allah, tuntunan jalan Rasul dalam bina rumah tangga, maka rezeki Allah akan bukakan jalannya. Ya, dalam hati kecil Bu Yuli ini, Bu Yuli ingin pisah nggak sih dengan suami? Jujur, Ya. saya nggak pengen pisah mas. Saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya. Saya masih berat ke anak, kasihan anak-anak nanti dari. Jadi tidak ingin pisahnya karena berat ke anak atau memang tetap cinta sama suami? Tetap cinta itu udah pasti mas. Pada dasarnya emang suami saya itu penyayang dan perhatian. Tapi yang makin memberatkan lagi setelah kehadiran anaknya dengan adanya anak Iya ini. bener, saya nggak mau anak itu sebagai korban dari orang tuanya. Suami sama anak Ibu Yuli ada di ujung sebelah sana. Ini suami Ibu Yuli sama anak Ibu. Dira, ibu kangen Dira. Apaan sih? Ini ada siapa sih? Mas duduk dulu aja ya sebentar yuk. Adek duduk dulu sebentar yuk. Ayo duduk dulu sebentar yuk. Silakan. Boleh. Silakan sini. Oke. Mas, saya Farid. Ya, mohon maaf sebelumnya kita langsung membawa Mas sama anak ke studio karena Bu Yuli udah jauh-jauh hari cerita sama kita dan kita hadirkan di studio. Dia sebenarnya menyesal apa yang ia lakukan
kemarin-kemarin itu dia menyesal, sekarang dia ingin balik sama keluarga, ingin membina rumah tangga lagi dengan baik. Dan alhamdulillah Pak Ustadz Ziyad juga sudah hadir di sini, sudah memberikan tausiah kepada ibu. Kalau menurut saya sih, kenapa enggak Mas coba maafin istri Mas, sama anak juga, dia kangen katanya sama anak. Nah, ada yang mau disampaikan langsung tadi, silakan Bu. Iya Mas, saya minta maaf ya. Saya minta maaf, saya sekarang janji mau lebih nurut sama Mas. Apa kata Mas saya turutin, tapi asalkan kita jangan pisah, jangan jauhkan saya dari anak-anak. Ya oke lah, sekarang gini, oke lah sekarang kamu nggak pakai susuk ya. Tapi sekarang gini kan, kamu sadar nggak sih? Kamu sadar nggak? Jujur deh di depan Pak Ustadz nih. Sekarang kamu itu masih ada bayang-bayang lelaki lain yang masih ngejar-ngejar kamu. Kamu jujur aja. Saya jujur Mas, saya jujur. Emang dia ngejar-ngejar saya, tapi saya cuma cinta sama Mas, saya nggak cinta sama dia. Gini, coba tenangin dulu emosinya Mas. Di sini ada anak Mas, saya juga nggak mau ribut di depan anak. Coba ngomong pelan-pelan, baik-baik, sampaikan baik-baik. Kalau menurut saya sih dengan hadirnya Ibu Yuli di sini Pak Ustadz ya, dia udah mau berubah dan tadi menjelaskan dia memang nggak ada hubungan apa-apa. Memang dia mengakui sudah pernah pasang susuk itu dan kemudian sudah dia lepas karena mengikuti maunya Mas ngelepas itu gitu. Setidaknya Ibu Yuli udah mau berubah ya Pak Ustadz. Jadi ya. begini, kalau menurut tuntunan agama begini, saya mohon maaf Pak ya. Jadi sebaiknya ini Bu Yuli ini kan sudah ada itikat baik. Dan tadi juga menyampaikan dan Al-Quran juga menyatakan seorang suami tidak boleh melakukan tuduhan-tuduhan yang tanpa ada bukti. Bukti itu dalam mana ada saksi, ada yang bisa dilihat dan lain-lainnya. Itulah yang kemudian akhirnya menimbulkan rumah tangga itu memunculkan konflik, Allah menarik rezekinya, Allah mempersulit urusan yang dihadapi baik oleh suami maupun oleh istri dan nanti juga akan anak-anak. Dan yang kedua, ketika ada hamba Allah yang kemudian ingin retak, maka arsy Allah itu goyang, itu maknanya adalah bahwa rezeki itu makin bersulit oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan ini. Tapi ketika suami mau menerima, mungkin ada kekhilafan dari istri mau meminta maaf pada suami, kemudian masing-masing mau memberi maaf dan membuka lembaran baru masing-masing demi untuk membina rumah tangga dan anak-anak, insya Allah Allah akan membuka jalan kemudahan, Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah memudahkan rezekinya, dan Allah akan menjadikan rumah tangga itu menjadi kedepannya menjadi lebih baik dan anak-anaknya juga akan menjadi lebih baik. Buka lembaran baru yang berikutnya adalah mendekatlah kepada Allah dengan cara sholat yang tekun, kemudian beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyelimuti rahmat dan rezekinya pada Mbak Yuli dan masa keluarga bersama anak-anak. Tapi menurut saya sudah fatal Pak Ustadz. Iya. Karena bukti dia pasang susuk itu menurut saya ya, yang lebih tahu mungkin Pak Ustadz. Iya. Yang menurut saya sudah tindakan mendekat ke arah musyrik Pak Ustadz. Nah, tadi sudah kami jelaskan bahwa pasang susu ini adalah jalan yang dibenci, jalan yang tidak disukai, bertentangan dengan tuntunan Islam. Dan Mbak Yuli sudah kita bimbing tadi dan ternyata sudah melepas, dan Mbak Yuli mau kembali kepada jalan yang benar dengan cara apa? Bertaubat. Apa itu taubat? Taubat itu menyesali perbuatan salah, dosa yang pernah dilakukannya. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi dari kesalahan tadi. Yang keempat, mengisi hari-harinya dengan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah menerima taubatnya. Allah memberi maaf, maka mari kita lapangkan kemaafan kita. Mudah-mudahan kelapangan maaf kita ini berbanding lurus dengan Allah memberikan rezeki dan kemudahan urusan kita, insya Allah. Amin. Mbak Yuli, tapi Mbak Yuli benar-benar udah ngelepas semua susuknya. Sudah Mbak kan? Yuli ya? Benar ya? Sudah. Udah nggak ada lagi. Saya udah nurutin apa kata suami. Makanya saya minta tolong Mas suami jangan pisahkan saya sama anak-anak. Ya saya juga nggak mau rumah tangga hancur. Adek kenapa tadi nggak mau dipeluk sama ibunya? Kenapa? Karena nggak ngerawat dari kecil. Begitu. Tapi kan semua demi kamu, Dira. Mama berjuang mati-matian itu demi kamu. Tapi kenapa kamu masih seperti ini sama Mama? Jadi Mbak Yul, saya kira ini proses. Proses jadi ketika anak kecil sempat berpisah, jauh jarak dengan seorang ibu, maka biasanya secara psikis dekat kepada orang yang siapa yang membina, yang merawatnya gitu. Jadi dalam hal ini memang Mbak Yuli perlu bersabar, proses. Maka insya Allah nanti ketika keluarga ini sudah akur, sudah rukun kembali, sudah bersama-sama dalam naungan penuh mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan buka seluruh hatinya, hati Mbak Yuli, hati
bapaknya, kemudian hati anandanya, maka insya Allah nanti kedepannya kita bisa mendapati kebahagiaan-kebahagiaan. Amin. Gimana Mas? Coba saya tahu mungkin berat buat Mas buat ngasih Iya. maaf. Saya tahu ini mungkin gimana setelah seperti ini kita sih niatnya baik nih mau menyatukan kembali keluarga ini. Betul. Kalau saya berharap coba buka pintu maafnya Mas. Ya saya kembali lagi kepada dia ini mau berubah total atau hanya di mulut saja, Mas. Terus terang, saya terus terang udah pesimis lah untuk dia ini. Cuman kalau dia memang benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, saya ya mungkin masih bisa istilahnya bisa tolerir lah. Iya. Istilahnya Allah saja maha pemaaf Iya, ya. iya. Saya manusia biasa. Betul. Jadi itu sudah satu hal yang baik, Pak ya. Jadi saya kira kan untuk buktinya tidak di sini Mas Farid, tapi Iya. nanti paling tidak sekarang ini Mbak Yuli sudah mengikrarkan dirinya untuk kembali dan bertaubat, maka berikutnya adalah tanggung jawab suami untuk membimbingnya, mengajaknya dan dalam penuh kesabaran. Lah mudah-mudahan nanti Allah tuntun dalam kehidupan keluarga menjadi keluarga yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. PR yang paling beratnya adalah nanti Iya. untuk anaknya nih ya Pak Ustadz. Betul, yang harus diselamatkan itu betul. Kalau mau pengen anak kamu berubah, sayang sama kamu ya kelakuan kamu sama anak ya anak. Kalau mau berubah. Oke, gini intinya adalah satu sama lain nggak bisa saling menyalahkan. Betul ya. Bu Yuli sudah melakukan hal-hal yang di luar dari jalan Allah, dia sudah mengakui semua Betul, dosanya, sudah bertobat. Saya juga berharap Mas bisa benar-benar 100% maafkan. Ini biar gimana pun kalau suami istri retak pasti anak yang jadi korban Betul, ya. betul. Jadi korban ya. Jadi demi anak mudah-mudahan bismillah coba kita jalan lebih baik lagi. Iya, insya Allah. Pak Ustadz, apa yang dilakukan sama Bu Yuli biar dia tetap istiqomah nih, tidak kembali lagi ke jalan yang sudah dia pernah ambil? Yang pertama harus dekat kepada Allah. Ya. Apa itu salah satunya? Sholatnya harus dijaga. Yang kedua, latihan membaca Quran. Kalau belum bisa, kalau udah bisa itu dibaca. Yang ketiga, sholat malam dibangun, bermunajat kepada Allah. Yang keempat, berbakti kepada suami, saling menerima kekurangan, saling menghargai kelebihan masing-masing, dan berazam memohon kepada Allah, apapun kesulitan yang dihadapi, Allah akan memberikan pertolongan. Mudah-mudahan Allah menuntun keluarga ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, Mas semua Farid. nasihatnya Bu Yuli dan masih mudah-mudahan rumah tangga bisa berjalan baik lagi. Amin, amin. Bismillah, semua kembalikan pada Allah, serahkan semua pada Allah. Ya. Terima kasih dan pemirsa, mudah-mudahan kisah Ibu Yuli pagi ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua, karena apa yang kita lakukan harus semuanya berdasarkan Quran dan hadis, berdasarkan jalan Allah. Demikian tawakal, saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.